bahkan lagu ulang tahun orang Sotakoma nyanyi. Sampai Iya nih toh? suara burung kata mau dapat royalti le. Bayar royalti kalau orang putar. Suara burung. Tuh baru-baru inilah di mana ada yang begitu sih. Kok Boleh spill siapa dorang? Dulu dorang duet, duet? sekarang so sendiri-sendiri karena ada Oh, masalah. Nah, oh, kalau mau dengar DP lagu orang tuh mm, satu ini yang paling banyak. Tapi itu satu yang duluan saya daftar DP royalti. iya iya. Jadi kasih yang tuh satu yang satu Mm, sudah bisa menyanyi lagi tuh lagu ini karena yang mm. duluan saya daftar DP partner duet yang satu. Manggil mau enggak, tapi menurut orang itu aneh kan? Enak dari penonton. Mulai pencarian bakat. Hai, halo, Aktora Buku Dapat Ulang dalam podcast Torang Punya. Torang pe podcast masih bersama Steve Deng ada. Saya Sulistiani, senang sekali kembali ke Torang mau baca cerita. Baca cerita. Cerita apa ini? Kalau Steve? di episode lalu kan ada Lord Rakel. Oh, Toh, ya. tong coba cerita Si mengenai anggur merah itu. kita masih teranggur-anggur merah sih gara-gara dia. Red wine. Iya. Langsung dapat tahu anak lorong anggur-anggur merah. Kong masih orang belum bahas tuntas dong terkait dengan royalti. Sampai Nah, sekarang itu. kan masih jadi pembahasan tuh itu royalti itu. Betul sekali. Sebenarnya Steve, kita sebagai masyarakat awam ini sangat penasaran dengan royalti. Ini istilah royalti juga kan sebenarnya orang selama dengar. Betul. Tapi kemudian menjadi gonjang-ganjing setelah ada beberapa kasus dari orang musisi nasional. Kemarin Agnes Monica dengan Ari Bias itu terkait royalti tapi lebih ke performing rights. Itu. Toh, jadi setiap Yes. kali orang perform kau orang perform membawakan DP lagu harusnya pencipta lagu dapat bagian juga bayar. Oh, gitu. Itu yang dorang tuntuti walaupun juga kalau nggak salah Soklar kong Agnes mau nggak wajib bayar waktu itu toh. Oke. Kemudian ada juga beberapa kasus sebelumnya toh yang sampai musisi besar. Ini kalau ndak salah asal muasal kemudian jadi kisru. Ndak juga berkepanjangan sih, tapi memang sempat ada polemik toh antara musisi, antara musisi dan musisi malah. Iya betul. Ya kan? Sejak kemudian terbitnya undang-undang kan tentang royalti. Tapi sebenarnya undang-undang itu sudah ada sejak tahun berapa sih? Lama dari 2014 kalau nggak salah ada itu peraturan itu dong. Cuma Oke. mungkin gara-gara COVID atau musisi jarang perform penerimaan Iya, berkurang. Jadi aduh butuh sekali dois tuh makanya Yes. gembar-gembornya enggak kata. Itu cuma mungkin ya. Mungkin Tapi saja. memang mungkin itu juga cuma sama dengan apa ya? Fenomena gunung es yang orang lihat cuma di Betul. atas, di bawah Iya. sebenarnya banyak dorang Betul. dang mungkin sesama komunitas musisi yang baku-baku tanya, kenapa belum bayar ini? Nggak ada bawa tapi lagu toh. Nah, sampai akhirnya ketika itu meledak bom waktu dang kemarin, langsung hampir semua musisi itu bersuara kemarin. Tapi sebenarnya sebagai masyarakat awam kita awalnya Steve sempat juga berpikir begini. Dari mana sebenarnya torang musisi-musisi, torang penyanyi, pencipta lagu, semua musisi dan juga yang terlibat di dalamnya ini bisa hidup. Karena begini Steve, beda dengan pegawai. Pegawai itu orang jelas dapat gaji setiap Tiap bulan. bulan. Untuk musisi kita dulu dengan pemikiran saya yang tidak terlalu paham masalah itu sempat berpikir apa dorang ini dapat bayar dari setiap pembelian lagunya, pembelian kaset, Iyo. CD, sempat berpikir seperti Iyo. itu toh. Karena waktu itu zaman kaset CD. Tapi kemudian jadi berubah setelah sekarang zaman digital. Ini jadi semakin agak rumit juga kalau menurut kita pandangan sebagai masyarakat awam. Kemudian muncul polemik-polemik. Ini kok mungkin berasal juga dari ada beberapa orang musisi yang kemudian jadi anggota dewan, Kang Steve. Oh, Jadi iya dorang sih. memperjuangkan Dorang toh. PH Kang. Iya. Mar begini sih kalau orang balik ulang nang dulu waktu cuman royalti dari penjualan CD dan kaset aman-aman toh. Iya sih. Jarang ada itu. Iya. Baru masuk ke digital waktu itu bermula dari ada yang cover-cover lagu. Waktu itu kan sempat ada yang cover lagu. Dia viewers lebih banyak daripada penyanyi aslinya. Semula jabat cemburu dia yang punya penyanyi asli. Mulai dari situ kamari-kamari akhirnya sampai itu baku-baku tarik. Iya. Mar yang herannya kok ada juga musisi pencipta lagu dan penyanyi yang sebebas toh dong lagu mau dinyanyikan.
Nah itu memang agak agak susah-susah gampang juga kalau torang yang bukan musisi ini mencoba memahami dan tapi, sekalipun saya bukan musisi juga Steve, tentu kita di sisi lain kita berpikir bahwa menciptakan sebuah lagu, menciptakan nada-nadanya, ini tentu butuh sebuah ide yang tidak Mhm. gampang. Prosesnya pasti tidak gampang, dan tidak semua orang juga dikaruniai kebisaan atau kemampuan untuk bisa menciptakan lagu, Betul. menyusun nada-nadanya, lah kita saja menyanyi vals bagaimana, iya kan? Nah itu juga lagi Tes banyak tes. kan yang ada penyanyi, Mhm, salah, pencipta lagu nggak mhm. bisa menyanyi. Iya, Orang lain mhm, menyanyi, kun DP karya cipta itu lagu itu mhm. booming. Nah ini Oh, juga jadi polemiknya di situ. iya, Agnes Modang iya, kan orang bilang kalau bukan Agnes Mo yang menyanyi ini mhm, lagunya nggak mau booming mhm, misalnya ya mhm, contoh ya iya, contoh ya. mhm, Jadi inilah jadi banyak orang apa ya polemik lah no jadi iya, baku-baku mhm. pro kontra dan begitu orang mana yang dukung ini mana yang dukung itu padahal sih sebenarnya kok kalau kage itu les apa pe lagu itu ya. Masuk royalti nih, Royalti iya, bahaya sih ini mau heeh. dapat Karena bayar Pak masuk di ini. podcast orang punya kan soundnya Iya ya, betul. iya kan? Takut lah yang kage ada yang punya tuh lagu itu. Jadi begitu no, ada yang dukung karena pencipta lagu yang nyandak bisa menyanyi, orang lain bisa Mhm, menyanyi kan lagunya booming. Sementara Tonen tahu di awal-awal lebih iya, perjanjian bagaimana kayak kata itu, so mhm, nggak diciptakan lagu ke kita tak bayar sekian sudah mhm. habis Iya, cerita. memang, tentu torang juga butuh masyarakat itu butuh, diberikan pemahaman. Edukasi. Iya betul sekali Steve, karena begini, ketika muncul kisru tentang royalti, ini yang lucu ini di medsos, bahkan lagu ulang tahun orang Sotako nyanyi, Sampai iya ring toh, suara burung kata mau dapat royalti le, bayar royalti kalau orang putar. Suara burung. karena begini Steve, kan ada juga kasus yang memang akhirnya dorang bayar ganti rugi toh, salah satu, Oh iya, resto migacoan di iya, Bali toh. resto terkenal toh Mm-mm. itu dia akhirnya dorang bayar. Jadi ini salah satu bukti bahwa sudah diseriusi ternyata oleh, pihak, yang menangani Batagi-tagi royalti. royalti itu, Iya. apa namanya, KCI ya? Ada banyak sih Ada orang, ada banyak Kang, KCI, ada heeh, WAMI, ada LHK, apa di nama mhm, itu ya? LMI, yes, apa? LMKN. oke. Pokoknya banyak. Ada lah, ada Parpri. Jadi ada banyak Iya, lembaga ada yang yang dorang untuk boleh. Indonesia Timur itu, Iyo, yang Intim, 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 heeh. iya, yang seperti yang dibahas oleh Torang P. Bung Lola Drakal Iyo. sebelumnya, Kang. Nah, berarti Steve, Torang P. musisi ini juga mempunyai atau memiliki apa ya, eee, pilihan Kang untuk masuk ke mana, Mm-mm, untuk mm-mm. masuk ke lembaga yang mana, untuk dibayar lembaga yang mana. Iyo. Tapi memang itu juga salah satu kelebihan zaman sekarang, semakin banyak pilihan. Iyo. Cuma yang kita pertanyaan sih begini, yang dibawa ke lembagaan resmi negara itu Nah ada. Jadi mhm, berdasarkan undang-undang itu noh. Cuma jadi negara menunjuk beberapa lembaga termasuk mhm, tuh lembaga manajemen kolektif itu dong. oke, Untuk bisa tarik-tarik itu, nah jadi KCI itu termasuk iya, lembaga. Jadi ada mhm, beberapa lembaga yang boleh tarik, boleh ambil royalti. Mar kalau rupa apa orang ada kok tuh mhm, baru-baru inilah di mana ada yang begitu mhm, sih, dorang mhm, kisru royalti karena dulu tadinya mhm, dong berpasangan asik. kok? Boleh spill siapa dorang. Iya, Dulu dorang duet, duet? sekarang so sendiri-sendiri karena ada Oh, masalah. Nah, oke, jadi yang harusnya tuh satu ini kalau mau dengar DP lagu orang tuh mhm, satu ini yang paling banyak. Tapi itu satu yang duluan saya daftar DP royalti. iya iya, Jadi kasih yang tuh satu yang satu mhm, nggak nggak bisa menyanyi lagi tuh lagu ini karena yang mhm. duluan saya daftar DP partner duet yang satu. Karena memang Steve nah kalau Steve tadi sempat singgung soal, duet, Kang. Mm-mm. Ini biasanya sering kisru Kak kalau penyanyi itu, kalau solo malah jarang jarang. Jarang Iya, solo, karena iyo. dorang ada partner untuk memperebutkan itu. Itu Cuma dia yang biasanya DP diri. iya duet Mm-mm, atau mm-mm. band-band. Band, nah, Itu sering sekali. Tapi mungkin kalau menurut kita barangkali karena sering juga dengar kisru-kisru yang seperti ini sih, barangkali orang butuh juga ya satu, kejelasan atau undang-undang yang jelas tentang bagaimana pembagian supaya meminimalisir kisru dan pasti ada pihak yang merasa dirugikan iya dong. betul. Sebenarnya kalau dari undang-undang yang tentang hak cipta tahun 2014 itu so Mhm. lumayan apa namanya? Jelas. Jelas, so diatur sampai kafe dan itu ada Mhm. yang bawa komplain dan ah Tuhan,
Kalau misalnya orang misalnya itu kafe kosong-kosong, masa mau bayar per kursi? Berapa Oke. kursi dia Iya. selama setahun bayar Oh. sekian Mm-mm. rupiah. Mm-mm. Bayar ke misalnya KCI dan lain-lain. Mm-mm. Toh nanti Mm-mm. orang yang saya berbagi. Mm. Sementara misalnya di kafe Pak kita cuma ada putar-putar suara burung atau cuma suara sendiri. Nah, Tapi kita sempat dengar waktu itu ada perdebatan juga masalah masalah yang Steve bilang, misalnya mm-mm. suara burung. Yang nen tahu Jadi orang punya dan siapa punya nen tahu. tapi salah satu DP narasumber waktu itu sempat bilang suara burung pun bisa kena royalti. Iya, Karena memang ada proses pengambilan suaranya. itu no. Oke, oke, burung itu bebas dan dia mau bersiul-siul dengan lagu apa gitu lah. Tapi ada orang yang mengambil rekaman rupa kita dan Steve, Iya, misalnya sering toh. ngana ba Floyd Floyd to kok ngana sih nyak pusing dengan Beba Floyd itu. Tapi kita rekam ngana pe suara ba Floyd kok kita daftarkan ke so tape hak dang biar ngape suara. Itu Leno harusnya cari tahu Kang. Misalnya ya tape burung penama Lisa. Pagi-pagi kita sewa Kang toh. Kok Ada kok kita nama rekam. lain Steve. Salah-salah kita fans Lisa Blackpink jadi tape burung kita sama Lisa. Kong misalnya viral orang pakai. Kok orang yang saya daftar sama yang Kak Sulis bilang Iya. tadi, masa kita pe burung dia yang menikmati hasilnya toh? Jadi mungkin ini dia pelajaran for orang nah Steve, bagaimana orang bisa lebih lebih menghargai apa yang orang punya Kang Iya. Steve. Yes toh Kang? Sebenarnya apa leka tuh? Mungkin kalau orang dapat jalan tengah, orang bisa saling menghargai antara Betul, penyanyi, betul, pencipta lagu. betul. Itu yang paling penting. Yang nggak kalah penting lah yang terkait yang itu performing rights itu dang. Yang kayak tuh iya performing rights DP istilah. Kalau Kayak Agnes tampil, Mo dang kalau iya. tampil kan kalau di aturan kan tuh sebenarnya DP penyelenggara acara yang mesti bayar. Iya Jadi sih ada sebenarnya. 1% atau 2% dari Iya. harga tiket itu dikumpulkan itu untuk kasih ke lagu-lagu yang dinyanyikan itu harusnya ya begitu Iya. ya. Cuma kadang luput tuh kadang-kadang dong semua nyanyi apalagi kalau menyanyi kong penonton yang request lagu apa kondisi semua nyanyi Iya, itu bingung. betul. Jadi memang ini tapi orang berharap Kang Steve nanti betul-betul ditemukan DP formula. Biar karena begini Steve, dong bilang, so ada DP undang-undang. Nah, memang undang-undang ini sudah dari tahun 2014 tadi ya. 14. Tapi kisruhnya ini masih sampai sekarang. Bahkan beberapa pengusaha-pengusaha ini so mulai tako mau putar Aduh, lagu, putar iya. instrumen gitu loh, Steve. Ada ledang tuh hotel dang kalau nggak salah hotel di mana di NTB tuh kah di mana di Lombok dan sekitarnya itu dapat tagih royalti padahal hotel lo nggak pernah putar lagu kata paling instrumen. Ada di TV kata dong Iya bilang. katanya kalau jadi Pak Uni di televisi. Aduh. Jadi memang betul sih Kak Sulis bilang harus lebih perjelas lagi Iya. DP aturan supaya tuh baik itu pencipta lagu, penyanyi, event organizer, Iya, pengusaha. pengusahanya ada yang merasa dirugikan Betul. dan dengan senang hati mau bayar no itu. Iya, jadi memang mesti ada DP aturan jelas walaupun memang undang-undang kata dong bilang so ada. Tapi mungkin ada kelemahan di pasal-pasal tersebut sampai kemudian masih bisa dikorek-korek kemudian kan jadi polemik akhirnya. Iya. Tapi memang Steve di sisi lain, orang pemahaman juga mungkin perlu diberikan pencerahan masalah ini karena memang banyak masyarakat yang pada akhirnya serupa sebaku ambe Steve. Oh, Soni boleh mau netizen menyanyi, ini. iya, Soni boleh menyanyi, Netizen. Soni boleh mau putar lagu. Nah, apalagi orang di Sulawesi Utara, orang ini masyarakat pangba acara. Iya toh, iya betul sih, toh. Kak. Bagaimana orang acara itu mesti ada lagu. Bayangkan orang ini kalau di Sulawesi Utara ini sampai kedukaan 3 malam itu pasti ada lagu-lagu Iya. begitu. Masa orang berduka kudu tagih akang royalti? Nah itu juga. Jadi memang begini, mungkin nggak sampai seperti itu, tapi pemahaman masyarakat sampai ke situ toh. Iya, kan Iya, akhirnya melebar sampai begitu toh. Iya, karena memang namanya masyarakat awam, orang nggak paham. Nanti kemudian, masa orang udah berduka, masa lihat orang menyanyi lagu rohani kok mau tagih akan? Misalnya toh Iya, karena memang ini masalah-masalah royalti kan Steve bukan hanya sebatas lagu dan pencipta, banyak Iya, sekali banyak. hal sebenarnya. Bahkan karya-karya seni, lukisan, gambar, toh Semua, ayo. Semua. Semua hasil kekayaan intelektual. iya gitu DP toh. istilah itu, kekayaan Iyo, intelektual. itu semua harusnya orang mesti tahu sih. Kadang-kadang juga misalnya orang pe podcast ini kan so terkenal sekali nih orang punya. Iya. Ada yang potong-potong kalau orang upload pada orang sendiri kan enak bilang pada orang Betul. diuntungkan. Itu Steve. bahaya Iya, nggak nih? ngana bikin PR lagi Pak kita ini kalau masalah begitu. Berarti Steve orang mesti daftarkan. Toh podcast orang punya. So ada logo RRI Manado dang. Jadi Daftar. itu karya atau hasil dari perusahaan media. Orang kan resmi.
Tapi Steve kan namanya manusia sekarang. Itu bisa saja kan DP logo, DP apa itu Oh, dihilangkan, dong potong-potong dong tutu dipotong-potong. dan tompe Sama dengan kita logo. jabekeng dan Dong tutu dan tompe biasanya. logo. Beda kan kalau orang tetap kasih DP kredit kan, tetap ada yang Ya, ambil tapi ya. tetap taruh Mm-mm, ini mm-mm. courtesy of RRI Manado Iya, misalnya. Itu tuh orang betul. nggak apa-apa, yang penting kasih tahu kasih yang kalau siapa yang beki. Tapi memang ini merambatnya jadi jauh. Salah satunya juga di dunia media sosial, Steve. Ada perubahan yang sangat besar. Dulu Ah, dan sekarang media sosial ketika torang misalnya menyanyi Jo misalnya tuh ada iya. beberapa platform media sosial yang memang ketika torang kasih lagu menyanyi pakai Jo DP sound effect apa ada peringatan bahwa ini adalah copyrightnya Oh orang iya ada lain, klaim copyright. iya Mar kan? betul Kak. Jadi sebelum ada sosial media, awal-awalnya itu sebelum Mm-mm, ini pun banyak orang yang upload sembarang orang pekarya di sosial mm-mm, media, mm-mm. ndak jadi apa band toh. Iyo, Akhirnya ke kamari-kamari sudah heeh, semulai ada DP peraturan semulai. itu sampai Mm-mm, di sosial media tong pakai orang pelagu mm-mm. pasti sudah dapat bilang loh di situ peringatan kalau Mhm, ini siapa pelagu misalnya ini lagu dari Andika Kangen Band mhm, misalnya. mhm, mhm. Hmm. Tapi dengan cara yang seperti ini menurut Ngana, Steve, yang merasa siapa pihak yang merasa paling diuntungkan ataupun dirugikan Dalam hal ini dalam hal ini? menurut kita Heeh. Karena otomatis begini, Steve, torang kan juga sebagai masyarakat, orang menyanyikan penyanyi favorit pelagu, otomatis ya kan orang juga mempopulerkan pada orang. betul. Penyanyi itu kan atau musisi itu kan dorang dorang itu top karena ada penggemar. Ah, kalau Torang kan sobeknya lagu penggemar. gagah-gagah punya ada orang menyanyi kan orang Ya, dirugikan juga yes. nyanda mau terkenal. Iya, iya. Nanti orang pelagu semua DP judul kurang hanya bisa diam. Cuma badiang no. Jadi soalnya ada lagu kurang badiam. Aduh, Betul. bayangkan kong sampai lagu selamat ulang tahun kena royalti. Terus coba pakai tangan. Masa sih segitunya? Kalau Tapi ada yang serius sih. kalau ada yang kalau ada yang klaim kan Iya tuh juga toh. sih. Nah, rupa kita tanya tadi Steve, ini yang merasa diuntungkan, dirugikan tuh siapa? Kalau kalau kita sebagai seseorang yang punya selera musik, kita juga punya favorit lagunya si A si B. Dan kita juga sering membagikannya di media Iya, sosial. iya. Kadang kita kesal sekali kalau ada peringatan ini, apa sih begitu, Dang. Kadang kita abaikan, tapi di sisi lain ketika orang mengabaikan itu agak berpengaruh juga pada orang pe akun gitu Ih, loh. semua nggak mau terima bintang. Terima bintang berbagai dengan orang. Mana nggak apa-apa kalau boleh berbagai sih kan. Nah itulah. Orang kan juga ada proses kreatif di situ ketika Kak Sulis edit sesuatu pakai dong Mm-mm. suara. Mm-mm, Artinya mm-mm. sharing no boleh Yes. berbagi no, jangan for orang Iya, memang semua. ada sih peringatan terima terima bagi hasil atau klaim itu sebagai hak cipta milik sendiri tentu saja Oh, tidak. tidak bisa. Tidak bisa dan satu hapus video atau lagunya. Sudah edit doi kok hapus. Hmm. Tapi memang orang memang masyarakat Steve pada akhirnya harus membiasakan diri ya dengan segala perubahan yang terjadi. Banyak memang orang yang tak kaget-kaget Steve. Dulu boleh orang menyanyi, boleh orang taruh di medsos, boleh orang sekarang kayak pas begini begitu. Salah satunya orang juga kan. Mm-mm. Cuma memang orang masyarakat awam memang perlu membiasakan diri dengan perubahan. Di Betul. sisi lain Steve, royalti ini tentu kita lihat DP dampak sih bagusnya untuk orang musisi. Karena memang seperti orang tahu bersama, musisi zaman dulu ketika belum ada royalti ini tidak semua hidup sejahtera, Steve. Iya, Kadang orang kasihan. pelagu sangat top, sangat sangat terkenal sampai ke belahan dunia. Orang datang di rumahnya, orang lihat kehidupannya ternyata di bawah standar rata-rata. Bahkan ini satu dilema tersendiri juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya royalti ini Kang Steve, jadi Artinya semakin banyak atau yang orang terima toh. Deng jangan sampai gara-gara ada kisru royalti ini kong semakin backing tuh musisi-musisi itu semakin nyanda mau berkarya. Justru itu. kan ini penyanyi, pencipta lagu, Mm-mm. semua arranger pokoknya justru dengan adanya undang-undang hak cipta Mm-mm. ini yang nanti katanya tadi kan kok DPR mau bahas lagi supaya mau jadi lebih jelas. Nah, Itu. semakin Mm-mm. jelas, orang justru semakin semangat mau berproduksi, Iya, menciptakan karya cipta yang luar biasa toh, betul. berkreasi. Baiklah. Oke, Dang Steve, tentu semakin panjang sebenarnya kalau mau bahas ini soal royalti, semakin panjang karena orang dua juga mau bertanya juga Kang, yang Iya. paham Kang. Kalau misalnya ada yang paham-paham boleh langsung komentar di bawah. Yes. Komentar kira-kira kalau menurut Ngoni royalti ini bagus atau nyanda Iya, menguntungkan Forsapa menguntungkan juga. Forsapa. Hmm. Karena memang semua kena.
termasuk juga lembaga-lembaga penyiaran, Steve. Iya, Iya iya, kan? iya. Lembaga-lembaga penyiaran rupa torang RRI. Masa torang mau putar Jun buka siaran dari buka sampai tutup, ya kan nggak mungkin kan? Masa Pasti. Mars RRI dari awal sampai akhir? Nah, itu dia. Maria, itu sih. Kalau rupa orang kok eh, lembaga penyiaran kan Ada rata-rata undang-undang sendiri ada ya, yo ada aturan ada sendiri. aturan sendiri dan rata-rata kan tuh dari pihak penyanyi, label rekaman, pemegang hak Mm-mm, cipta mm-mm. kasih lagu patorang orang putar toh. Iya, Asal jangan pas orang putar, heeh. kong kafe putar, nah orang yang mesti bayar, orang nyanda. Iya, karena lembaga penyiaran pasti ada undang-undang dan peraturan sendiri yang diatur sendiri. Baiklah, semoga bermanfaat Tantu for torang semua. Betul, semoga orang lebih paham lagi ya, walaupun orang Mm-mm. bukan DP expert. Yang penting so Iya, berbagi, jangan lupa ngoni cari sendiri. heeh. Jangan cuma potong-potong lah ini ngoni bawa uni sampai kelar supaya ada yang Iya, salah komentar-komentar mengerti. miring. Betul. Intensif dengan podcast ini tentu rupa kita berusaha cari paham no. Ini royalty tidak minta-mintakan Steve, kita mau mengeluarkan menelurkan album biar cuma album ini. Biar cuma album foto kita mau menelurkan telur burung sih. Tadi cerita suara burung. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya orang punya penonton, pemirsa, pendengar yang punya daya kreativitas yang luar biasa, silakan menciptakan sesuatu. Tenang, sudah dilindungi oleh undang-undang, tinggal mau atur bagaimana bagi hasil. No? Betul sekali. Oke, terima kasih untuk semua perhatiannya. Jangan lupa Steve. Like, comment, subscribe torang pe channel Erwin Manado dengan torang pe podcast torang punya. Kalau begitu semua pamit. Jangan lupa tonton juga semua episode torang punya sebelum-sebelumnya. Steve, Kelvin, dan Saya Sulistiani. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Sampai jumpa. Bye. dadah.